Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah kota kecil yang tenang namun terus berkembang, hiduplah seorang wanita bernama Vina. Usianya 44 tahun, namun kecantikannya seolah menolak waktu. Kulitnya masih kencang terawat, senyumnya hangat, dan sorot matanya menyimpan pengalaman hidup yang panjang. Tubuhnya montok berisi dengan lekuk menawan, menjadikannya diam-diam idaman banyak lelaki di sekitarnya, baik yang muda maupun yang sebaya. Sejak kepergian suaminya 3 tahun lalu akibat sakit, Vina atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tante Vina oleh orang-orang di lingkungannya, tidak pernah menyerah pada kesedihan. Ia bangkit, membesarkan kedua anaknya yang sudah beranjak dewasa, sekaligus meneruskan usaha almarhum suaminya, toko material dan properti yang kini semakin berkembang di tangannya. Setiap pagi, Tante Vina sudah siap di toko lebih awal dari pegawainya. Pegawainya mengenakan blus rapi dan celana panjang yang mempertegas penampilannya yang elegan, namun tetap sederhana. Rambutnya yang hitam legam seringkali diikat rapi, namun beberapa helai yang tergerai di pipi menambah daya tariknya. Para pelanggan, baik kontraktor maupun tukang bangunan, seringkali datang bukan hanya untuk membeli barang tapi juga berharap bisa berbincang meski hanya sebentar dengannya. Senyumnya yang ramah dan sikapnya yang tegas namun menyenangkan menjadikan siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Di balik keberhasilan dan pesonanya, Tante Vina menyimpan satu ruang kosong di hatinya yang belum terisi sejak kepergian suaminya. Ia tidak pernah menutup diri dari cinta, tapi juga tidak sembarang membuka pintu bagi siapapun yang mencoba mendekat. Pagi itu udara terasa segar, langit biru bersih, sinar matahari menyinari pelataran toko material milik Tante Vina. Ia baru saja membuka rolling door toko, menggulungnya ke atas sambil menyapa para tetangga yang melintas dengan senyum khasnya. Aroma kopi dari warung sebelah ikut meramaikan suasana pagi yang sibuk namun menyenangkan. Belum lama membuka, datanglah seorang pria muda dengan langkah santai namun tampak terburu-buru. Tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan pakaiannya sederhana. Kaos lusuh dan celana jeans belah yang masih menyisakan jejak semen di bagian lutut. "Permisi Bu, ada pintu jadi nggak ya?" tanya pemuda itu seraya mengeluarkan ponsel dari saku dan memperlihatkan foto sebuah pintu kayu. Tante Vina menghampirinya, memperhatikan layar ponsel sambil menyipitkan mata sedikit. "Pintu jenis ini belum ada stoknya Mas. Biasanya datang hari Kamis. Tapi saya harus pastikan dulu ke gudang." "Oh gitu ya Bu," kata pemuda itu sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Soalnya ini pintu kontrakan. Rusak waktu diangkat. Saya disuruh cari ganti buru-buru sebelum bos saya marah." Tante Vina tersenyum kecil, memperhatikan cara pemuda itu berbicara yang sopan dan tidak neko-neko. "Namanya siapa Mas?" "Galih Bu. Saya kerja di proyek kontrakan di desa sebelah, Desa Karangjati." "Baik Mas Galih, gini aja. Saya belum bisa pastikan sekarang, tapi sore saya cek ke pegawai saya ya. Nanti saya kabari kalau ada." Galih mengangguk cepat. "Oke Bu, kalau gitu. Boleh minta nomor teleponnya, biar saya tunggu kabarnya?" tanya Galih. Tante Vina terkekeh pelan. "Bukan saya kasih nomor saya Mas, tapi Mas yang kasih nomor ke saya. Biar saya yang hubungi." "Oh iya, maaf Bu," ujar Galih sambil tersipu. Lalu buru-buru menyebutkan nomornya dan Tante Vina mencatatnya di ponselnya. "Sudah, nanti saya kabari ya. Sore kira-kira jam 4. "Siap Bu, makasih banyak ya," kata Galih. Setelah Galih pergi, Tante Vina masih berdiri di depan tokonya, melihat punggung pemuda itu menjauh. Ada sesuatu dalam cara bicara dan tingkah lakunya yang sederhana yang entah kenapa membuatnya merasa hangat. Bukan seperti rasa suka, tapi lebih kerasa penasaran yang menyenangkan. Menjelang sore, toko Tante Vina mulai sepi. Pegawai-pegawai sudah bersiap beres-beres dan langit perlahan berubah jingga. Vina baru saja mengecek bagian belakang gudang ketika matanya tertumbuk pada satu tumpukan barang yang baru datang minggu lalu. Matanya terbelalak kecil. Pintu seperti yang Galih tunjukkan pagi tadi, ternyata ada satu unit tertumpuk rapi di balik lembaran triplek. "Hah, ada juga ternyata," gumamnya sambil menghela nafas lega.
Ia segera memotret pintu itu dan mengirimkan pesan singkat ke nomor Galih yang tadi pagi ia simpan. Tante Vina, Mas Galih. Ternyata pintunya ada. Saya baru cek ke gudang. Kalau masih butuh, besok bisa diambil ya. Tak lama kemudian, balasan masuk dari Galih. Wah, alhamdulillah. Saya baru selesai kerja nih, Bu. Tante, maksudnya besok pagi saya ambil ya. Makasih banget udah nyempetin cek, kata Galih. Tante Vina tersenyum melihat pesan itu. Ia membalas singkat. Namun jari-jarinya terasa ringan. Siap, Mas. Ditunggu besok. Jangan kesiangan ya. Nanti saya kasih diskon spesial. Tapi cuma buat yang datang pagi-pagi. Tak disangka, Galih membalas lagi. Waduh, kalau gitu saya berangkat sebelum ayam berkokok. Tante, tapi jangan kaget kalau saya belum mandi. Tante Vina nyengir sendiri di depan layar ponsel. Jarang-jarang ada pelanggan yang bisa bercanda begini dengan dia. Ada rasa lucu yang ringan. Nggak dibuat-buat. Entah kenapa, hati kecilnya seperti geli sendiri membaca balasan Galih. Nggak apa-apa belum mandi. Yang penting jangan belum sarapan. Nanti pingsan di depan toko saya lagi. Kalau pingsan sih nggak apa-apa. Asal tantenya mau nolongin nafasin mulut ke mulut. Tante Vina membekap mulutnya sendiri sambil tertawa pelan. Aduh, anak ini bisa aja, gumamnya sambil menggeleng. Ada perasaan asing tapi menyenangkan di dadanya. Sudah lama sekali tidak ada yang berani bercanda padanya seperti ini, apalagi dengan cara yang tidak gombal, malah terasa jujur dan lugu. Saat itu matahari mulai tenggelam, dan langit menjingga menyelimuti langit kota kecil itu. Di toko material yang biasanya sunyi ketika hari menjelang malam, terdengar suara motor bebek tua memasuki halaman toko material. Tante Vina di balik helmnya. Galih tersenyum kecil. Matanya mencari-cari sosok pemilik toko yang kemarin sempat mengisi malamnya dengan obrolan ringan yang bikin tidur lebih nyenyak. Tante Vina sudah berdiri di dekat etalase, mengenakan blus warna pastel yang serasi dengan celana panjang putih. Rambutnya diikat setengah dan ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Pagi ini senyumnya lebih lebar. Sorot matanya lebih hidup. Bahkan para pegawai sempat saling bisik heran kenapa hari ini bos mereka terlihat lebih berbunga. Selamat pagi Tante Vina, sapa Galih sambil melepas helm. Datang sebelum ayam berkokok, sesuai janji. Vina tertawa kecil. Tangannya terlipat di depan dada. Saya kira bercanda semalam, beneran datang sepagi ini. Galih nyengir. Pintu yang nyuruh tante. Dia kangen dibawa ke tempat yang tepat. Halah, bisa aja kamu, sahut Vina sambil menggeleng pelan. Galih masuk ke dalam toko dan Vina menunjukkan pintu yang dimaksud. Tuh, ini pintunya. Masih baru, cocok sama yang kamu tunjukin kemarin. Galih memeriksa sebentar, lalu mengangguk puas. Makasih banget ya tante. Kalau bukan tante, saya pasti udah dimarahi mandor habis-habisan. Vina hanya tersenyum. Tapi matanya menatap Galih lebih lama dari biasanya. Saat Galih mulai mengangkat pintu itu ke motornya, Vina tanpa sadar ikut berdiri di samping, seolah tak ingin dia cepat pergi. Setelah pintu terikat rapi, Galih bersiap mengenakan helmnya. Oke tante, saya pamit dulu. Nanti sore lanjut kerja lagi. Makasih banyak ya. Tapi sebelum dia sempat menyalakan mesin, suara Tante Vina menahan langkahnya. Mas Galih, panggilnya pelan. Galih menoleh. Ya tante. Vina tersenyum manis. Agak malu tapi tetap dengan nada menggoda. Nanti pulang kerja jangan lupa chat lagi ya. Siapa tahu ada barang lain yang kamu butuh atau sekedar cerita hari ini capeknya gimana. Galih sempat kaget. Lalu tertawa. Waduh, kalau tiap capek boleh cerita ke tante. Bisa-bisa tiap hari saya curhat. Vina membalas dengan mata berbinar. Nggak apa-apa. Yang penting jangan curhat sambil lupa mandi. Mereka tertawa bersama. Tapi di balik tawa itu, ada perasaan hangat yang menggantung di antara kata-kata mereka. Ringan sederhana, tapi cukup untuk membuat hari itu terasa lebih berwarna. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Galih dan Tante Vina. Obrolan ringan lewat chat setiap malam perlahan berubah jadi candaan akrab. Dari yang awalnya cuman soal bahan bangunan, jadi cerita soal pekerjaan, hobi,
bahkan makanan kesukaan. Hubungan mereka tumbuh pelan-pelan, tanpa ada yang benar-benar menyadarinya. Atau mungkin keduanya diam-diam menikmatinya tanpa perlu banyak definisi. Hingga pada suatu siang, ketika Galih libur kerja, pesan dari Vina masuk. "Mas Galih, kamu libur ya hari ini? Kalau nggak sibuk, main ke rumah saya dong. Ada yang mau saya kasih sekalian, ngopi-ngopi santai." Galih sempat bengong menatap layar. Main ke rumah? Dia bahkan belum pernah membayangkan akan sampai di titik ini, tapi jari-jarinya dengan cepat membalas. "Boleh tante, alamatnya mana ya?" "Saya share lokationnya. Datangnya siang aja, biar saya siapin camilan spesial buat tamu spesial." Galih hanya bisa tersenyum sendiri. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Rumah Tante Vina berada di pinggir kota, di kawasan perumahan asri yang tenang dan terawat. Saat Galih sampai dan membuka pagar, dia terpaku sejenak. Rumah itu besar elegan, halaman depannya rapi dengan tanaman hias dan kursi rotan. Di teras ini bukan tipe rumah yang biasa dia lihat, apalagi datangi. Tante Vina membukakan pintu sambil tersenyum hangat. Hari itu dia tampil sederhana, hanya memakai dress santai warna lembut, tapi tetap terlihat mempesona. Bahkan mungkin justru karena kesederhanaannya, pesonanya terasa lebih kuat. "Masuk Mas Galih, jangan bengong di depan pintu aja," katanya sambil terkekeh. Galih hanya bisa mengangguk, melangkah masuk sambil menahan grogi. "Rumah tante besar banget ya? Saya pikir cuma rumah biasa." Vina tersenyum tipis. "Dibilang besar ya lumayan. Dulu saya bangun bareng almarhum suami, tapi sekarang cuma saya dan anak-anak. Jadi sering sepi." Galih duduk di sofa ruang tamu yang wangi dan tertata rapi. Matanya masih menyapu isi rumah itu, tak percaya dia sedang ada di dalam rumah perempuan yang selama ini hanya ia kenal sebagai pemilik toko material. "Mas Galih," ujar Vina lembut sambil menyajikan teh dan kue di meja. "Saya ini sebenarnya janda." "Loh?" Galih menoleh cepat, sedikit terkejut. "Oh iya, saya nggak tahu." Vina mengangguk pelan. "Suami saya meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu saya urus semua ini sendiri." Ada jeda hening. Galih menunduk sebentar. Dalam hatinya, sesuatu terasa bergerak, campuran antara simpati, kekaguman, dan harapan. Tapi kemudian ia buru-buru meredamnya. Ia sadar siapa dirinya. Hanya seorang kuli bangunan yang bahkan masih ngontrak, sementara perempuan di depannya punya segalanya. Rumah, bisnis, wibawa. Tapi saat matanya bertemu pandangan Vina lagi dan melihat cara perempuan itu menatapnya dengan tulus dan lembut, hatinya kembali berbisik, "Mungkinkah aku punya peluang?" Vina memecah keheningan sambil tertawa ringan. "Kamu kaku banget Mas. Santai aja, saya undang ke sini bukan buat interogasi kok. Saya cuma senang ngobrol sama kamu. Nggak semua orang bisa bikin saya ketawa belakangan ini." Galih ikut tertawa kecil. Walau masih agak canggung, tapi rasa nyaman mulai merambat perlahan di rumah yang besar dan mewah itu. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa kecil. Dia merasa dilihat sebagai Galih, bukan cuma seorang tukang. Sore itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah Tante Vina yang tenang. Galih duduk di ruang tamu mengenakan kaos polos dan celana jeans. Masih terlihat agak kikuk meski ini bukan pertama kalinya ia bertandang. Di hadapannya, Tante Vina duduk dengan secangkir teh hangat di tangan, pandangannya menerawang keluar jendela. Obrolan mereka sore itu lebih sunyi dari biasanya. Tak ada candaan ringan atau tawa lepas seperti biasanya. Suasananya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Kemudian tanpa aba-aba, Vina memecah keheningan. "Mas Galih," katanya pelan, matanya tetap menatap keluar jendela. Galih menoleh cepat. "Iya tante." Vina menarik nafas dalam. "Kamu tahu nggak? Selama 3 tahun ini saya selalu menutup hati. Banyak yang mencoba mendekat. Ada yang jauh lebih mapan, lebih berpendidikan, bahkan lebih muda dari kamu. Tapi entah kenapa semua terasa hambar." Galih menelan ludah pelan. Detak jantungnya mulai tak karuan. Vina akhirnya menatapnya. "Tapi sama kamu, saya nggak tahu kenapa.
saya merasa hidup lagi, nyaman, diperhatiin, ditemani, diketawain. Hati saya tenang. Mas Galih terpaku. Kata-kata itu menampar lembut dadanya. Ia nyaris tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya bukan remaja yang baru belajar cinta, Mas, lanjut Vina lirih. Tapi saya juga bukan batu. Kalau hati saya bisa bicara, dia bilang dia jatuh cinta sama kamu. Seketika ruangan itu sunyi, hanya suara hujan dan detak jantung Galih yang menggema di telinganya sendiri. Perempuan yang selama ini hanya bisa dia kagumi dalam diam kini duduk di depannya dan mengungkapkan perasaan yang sama. Perasaan Galih campur aduk, senang, kaget, tak habis pikir, tapi juga ada rasa haru yang menyesak di dada. Tante, saya dari awal juga udah suka. Akhirnya Galih berkata, suaranya lirih dan tulus. Saya cuma nggak pernah berani ngomong. Saya pikir mana mungkin saya punya kesempatan. Vina tersenyum tipis. Kenapa nggak mungkin? Galih menunduk. Saya cuma tukang bangunan, penghasilan pas-pasan. Hidup saya jauh dari kata pantas buat orang seperti tante. Tapi Vina meraih tangannya perlahan, menggenggam dengan hangat. Kamu lupa, Mas. Hati nggak pernah ngukur cinta dari saldo tabungan. Saya suka kamu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena kamu yang apa adanya, tulus, jujur, dan bikin saya bahagia. Air mata nyaris menggenang di mata Galih, tapi dia tahan. Senyumnya akhirnya merekah. Kalau gitu saya akan jaga perasaan tante sebaik-baiknya. Vina mengangguk. Kita nggak tahu nanti kemana arahnya. Tapi saya ingin jalani ini, Mas. Di luar, hujan semakin awet, seakan mendukung suasana saat itu. Vina yang setelan di rumahnya memang santai, hanya menggunakan dress sederhana. Kopi Galih pun sudah hampir habis. Vina ke belakang untuk membuatkan kembali kopi. Galih bengong di kursi ruang tamu, sambil sesekali bertanya dalam hatinya, apakah ini benar, bukan mimpi? Namun Vina mengagetkannya. Hayo lagi ngelamunin apa? Ini kan yang dilamuninnya ada di depan kamu. Mas Galih tersenyum sambil sesekali mencuri pandang, melihat sesuatu di balik kain itu yang nampak indah. Namun dia nggak berani berpikiran macam-macam. Vina sesekali memandangi wajah Galih, terlihat dari raut wajahnya yang tulus dan berbunga-bunga saat itu. Ketika Vina mendekati Galih, duduk di sebelahnya, degup jantung Galih berdegup kencang, seakan mau copot. Vina yang merasakannya malah tersenyum. Rileks aja, Mas. Jangan grogi. Begitu sembari menyandarkan wajahnya di bahu Galih. Galih tambah grogi lagi. Bahwa Vina berbisik. Kalau mau dan aku nggak maksa. Mau nggak sekarang kamu nyiram kebunku, Mas? Sudah lama sekali semenjak suami meninggal. Kebunku tidak ada yang merawat dan menyiram. Galih hampir dibuat pingsan dibuatnya. Bisikan itu begitu dekat dengan telinganya. Galih tidak bisa berkata apa-apa selain bengong kayak patung. Namun ketika gerakan Tante Vina mulai mengarah ke tongkatnya, jiwa Galih mulai terbangun. Justru Galih sekarang yang mulai aktif. Dia memegangi gunung dan kebun Tante Vina dengan gerakan lihai, membuat Tante Vina seperti sedang geli yang luar biasa. Hampir 15 menit Galih memanjakan kebun dan gunung Tante Vina. Setelah itu, Galih memeganginya. Ternyata jalannya sudah mulus, nampak lembab dan licin. Dan akhirnya sesuatu yang diinginkan pun terjadi. Dengan semangat jiwa muda Galih, dia menyiram kebun Tante Vina. Vina wajah manja dan gregetnya keluar, membuat Galih lebih semangat dan mempercepat gerakannya. Bahkan Tante Vina meminta dia mencoba dari atas agar kebunnya bisa cepat banjir. Setelah 30 menit, Galih merasakan sesuatu yang licin keluar dari kebun Tante Vina. Ternyata kebun Vina sudah banjir. Galih tersenyum sambil berkata, "Ya, baru juga 30 menit." Tante Vina tersenyum sambil menjawab, "Belum kok, ini karena saking sudah lama saja kebunku baru disiram lagi." Galih pun dengan tulus membersihkan kebun. Vina yang nampak belepotan dibuatnya. Tante Vina hanya tersenyum manja sambil merasa kagum dengan Galih. Dia benar-benar merasa komplit. Bahagianya sudah, hatinya bahagia.
Nah sekarang kebunnya juga ikut subur lagi. Hari-hari setelah pengakuan cinta itu berubah menjadi musim semi dalam hidup Galih. Dunia yang sebelumnya penuh debu dan peluh kini terasa lebih hangat dan berbunga. Setiap pagi ada pesan dari Tante Vina yang menyapa lembut dan setiap malam mereka mengobrol seperti sepasang remaja yang baru belajar mencintai. Tapi yang terjadi di hari kelima sejak mereka resmi bersama benar-benar di luar dugaan Galih. Pagi itu Vina mengajak Galih bertemu. Katanya mau jalan sebentar. Galih yang tak curiga apa-apa datang menunggangi motornya yang sudah ringkih. Knalpot berisik dan kadang-kadang mogok mendadak. Tapi hari itu motornya patah sampai ke tempat pertemuan di pelataran sebuah dealer motor ternama. Galih turun celingukan. "Tante, ngapain kesini?" Vina tersenyum lebar, memegang tangan Galih dan menariknya masuk. "Ikut aja dulu." Beberapa menit kemudian seorang sales menghampiri sambil membawa kunci dan menunjuk ke motor baru berwarna hitam metalik, mengilap dan keren. "Ini motornya Bu Vina, sudah atas nama Mas Galih." Ya, Galih melongo. Tunggu dulu tante, ini maksudnya." Vina menatapnya lembut. "Motor kamu udah hampir rubuh tiap jalan, masa pacar saya harus nyari bengkel terus tiap seminggu?" Galih gelagapan. "Tapi ini mahal, saya." Vina langsung menahan dengan lembut. "Dengerin, ini bukan soal uang, ini soal kamu. Saya cuma pengen kamu nyaman, saya pengen kamu aman, dan saya bahagia bisa bantu kamu." Galih terdiam, antara ingin menolak karena gengsi tapi juga terharu setengah mati. Akhirnya dia hanya mengangguk pelan. "Makasih tante, aku janji akan rawat baik-baik." Vina tersenyum puas. "Nah gitu dong." Belum selesai sampai di situ, mereka lanjut ke pusat perbelanjaan besar. Di sana Vina benar-benar memanjakan Galih, membelikan kemeja-kemeja bagus, sepatu sneakers baru, bahkan parfum dan jaket. "Ini biar kamu kelihatan makin ganteng. Nanti orang-orang heran, ini pacarnya Bu Vina yang mana ya?" Galih tersipu. "Aku malu beneran. Ini semua terlalu mewah buat aku." Vina menatapnya lembut. "Nggak ada kata terlalu kalau buat orang yang kita sayang." Dan sebagai puncaknya, ketika mereka duduk berdua di voucher, menikmati es krim sambil tertawa kecil, Vina membuka satu topik lagi. "Mas Galih," katanya pelan, "saya punya usul. Kamu nggak usah kerja di proyek bangunan lagi." Galih spontan menoleh. "Loh, kenapa?" Vina menyentuh tangannya. "Saya butuh kamu di toko. Kamu bantu saya di sana. Kita jadi bisa ketemu tiap hari." "Masalah gaji? Sebut aja berapa. Saya hitungnya pakai gaji cinta kok," ucapnya sambil tertawa manja. Galih tertawa. "Mau dong, tapi nanti bantuinnya sambil gandeng tangan istri sendiri kan asik." Vina tersipu lalu mencubit pelan lengan Galih. "Dasar kamu." Setelah makan, Galih selalu mengantar Vina pulang di depan pagar rumah. Mereka tak pernah buru-buru berpisah, kadang duduk sebentar di teras, menikmati sisa malam sambil bertukar cerita kecil tentang pelanggan aneh hari itu atau sekadar kenangan lucu dari masa lalu mereka masing-masing. Malam itu saat Vina hendak masuk rumah, ia sempat menoleh dan berkata pelan, "Kamu tahu Mas, aku nggak pernah sebahagia ini sejak lama." Galih hanya tersenyum dan menjawab dengan suara rendah, tapi penuh keyakinan, "Aku janji tante, aku bakal terus bikin tante bahagia." Setelah berbulan-bulan persiapan, dari tukar keluarga, belanja perlengkapan, sampai menyusun undangan, akhirnya hari yang dinanti pun tiba, hari di mana dua hati yang saling mencintai akan dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Pagi itu matahari seperti ikut tersenyum, langit cerah, angin berhembus lembut, dan suasana rumah Vina dipenuhi bunga segar serta tenda-tenda putih yang menjulang anggun di halaman. Semua tamu berdatangan dengan wajah penuh senyum dan bisik-bisik kekaguman. Tidak sedikit yang masih merasa tak percaya. Seorang wanita seperti Tante Vina, cantik, mapan, elegan, akhirnya memilih seorang pria sederhana seperti Galih. Vina tampil memukau dalam balutan kebaya modern berwarna soft gold, riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya yang matang. Sementara Galih mengenakan setelan jas dengan senyum gugup,
namun bahagia. Tak bisa melepaskan pandangan dari istrinya yang kini berjalan perlahan ke arahnya di pelaminan. Acara berjalan hikmat, ijab kabul yang dilafalkan Galih berlangsung lancar meski tangannya sempat gemetar. Semua keluarga dan tamu yang hadir bersorak haru. Akhirnya mereka sah menjadi suami istri. Namun kejutan belum selesai. Usai acara, saat semua tamu mulai bersantai dan para panitia mulai membereskan perlengkapan, Vina menarik Galih ke samping rumah. Di sana berdiri sebuah mobil baru berwarna putih mutiara dengan pita besar melilit di kap mesinnya. Galih melongo. "Tante ini." Vina mengangguk tersenyum. "Ini mobil kamu, hadiah pernikahan dari aku." Galih langsung gelagapan. "Lo tante, buat apa sampai segitunya? Aku bisa nyicil nanti." Vina langsung menahan dengan lembut. "Dengerin, sayang. Aku nggak pengen kamu minder. Aku tahu kamu tipe laki-laki yang nggak mau diberi terlalu banyak. Tapi mulai hari ini kita suami istri. Apa yang aku punya, kamu punya. Dan ini cuma simbol kecil bahwa aku percaya kamu layak punya yang terbaik." Galih nyaris menangis. Matanya berkaca-kaca. Vina belum selesai. "Kalau ada yang nanya mobil ini dari mana," katanya sambil tersenyum genit, "bilang aja tabungan kamu selama kerja. Nggak usah jelasin lebih. Biar kamu tetap kelihatan keren." Galih tertawa menunduk, lalu memeluk Vina dengan erat. "Tante kamu itu benar-benar sosok wanita idaman semua laki-laki. Aku bersyukur banget bisa nemuin kamu." Vina membalas pelukannya sambil berbisik. "Dan aku bersyukur bisa jatuh cinta ke orang yang gak pernah lihat aku cuma dari harta." Mobil itu pun menjadi saksi bahwa cinta mereka bukan hanya tentang rasa, tapi tentang saling mengangkat, saling menerima, dan saling melengkapi. Di balik semua perbedaan mereka, satu hal tetap sama, ketulusan hati. Dan malam itu, saat mereka akhirnya masuk rumah sebagai suami istri, tak ada lagi jarak, tak ada lagi ragu. Hanya cinta dan sebuah awal yang baru. Tibalah malam pertama yang dinantikan. Kini mereka sudah sah sebagai suami istri. Vina tidak berlama-lama lagi dengan pakaian dinasnya, membuat Galih sangat antusias. Berbagai gaya dan gerakan mereka lakukan malam itu, bahkan sampai matahari muncul, mereka masih menyiram kebun saking semangatnya hehehe. Dan begitulah kisah Vina, wanita yang dulu hidup dalam sunyi setelah kehilangan suaminya, tapi tak pernah kehilangan kebaikan hati. Sosok yang memilih mencintai bukan karena status atau gelar, tapi karena rasa nyaman dan ketulusan. Di zaman ketika banyak orang menimbang cinta dari saldo tabungan atau tampilan luar, Vina hadir sebagai bukti bahwa masih ada wanita yang bersedia berkorban, yang tak menakar cinta dari ekonomi atau latar belakang, tetapi dari seberapa dalam hati bisa merasa bahagia. Karena bagi Vina, cinta sejati tak selalu datang di awal, tapi ketika ia datang, ia akan tinggal, bertumbuh dan menyembuhkan. Dan kini di samping Galih, suami yang dulu datang hanya menanyakan pintu, tapi ternyata membuka pintu ke hati Vina, ia hidup bahagia. Sebuah kisah yang dimulai dari pertemuan sederhana dan berakhir dengan cinta yang luar biasa. Terima kasih buat kalian yang selalu setia mendukung channel ini. Saya selalu mendoakan kalian agar selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan yang belum dapat jodoh semoga segera menemukan jodoh terbaik. Jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.